Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadza ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang lemah, tentu kita menyadari bersama-sama betapa di hadapan Allah kita tidak punya daya dan kekuatan, dan betapa apa yang sekarang ada pada diri kita, segala apa yang kita miliki, semua itu lantaran sifat Rahman dan Rahim Allah. Lalu Allah memberikan karunia kepada kita di dalam hidup ini. Karena itu marilah senantiasa kita banyak bertafakur diri di dalam hidup, untuk senantiasa banyak mensyukuri dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan berupaya selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam hidup ini, dan berupaya keras menjauhkan dari segala yang dilarang. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dengan satu harapan dan doa, moga-moga perjalanan kita di alam yang fana ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kekeharibaan dan pusara junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana kita selalu berharap sampai kelak di yaumil qiyamah, berharap moga-moga nanti pada saatnya syafaatul uzma beliau akan terlimpah kepada kita semua. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa bagi kita semua bahwa peredaran waktu, perputaran masa saat ini begitu amat sangat cepat kita rasakan. 1 tahun terasa ibarat 1 bulan, 1 bulan laksana 1 minggu, 1 minggu terasa 1 hari, 1 hari terasa 1 jam, dan betapa waktu yang kita lewati sekarang ini seolah-olah amat sangat cepat. Apakah ini bukti pertanda hari kiamat akan tiba? Kita tidak pernah tahu itu. Apakah ini agar mengingatkan kita semua selalu mengingat kepada Allah? Dan itu tentunya kemutlakan dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan,
bahwa setiap langkah perbuatan yang kita lakukan pasti akan Allah catat di dalam hidup ini. Umur yang kita tidak pergunakan dengan ibadah atau umur yang kita sia-siakan, umur itu pasti akan berlalu, waktu itu pasti akan berlalu. Karena itulah kita dianjurkan untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sepanjang perjalanan hidup kita di alam yang fana ini, hari-hari yang selalu berganti yang kita ikuti setiap saatnya, agar jangan sampai ada waktu yang tersia-siakan di dalam hidup kita ini. Itulah sebabnya baginda Nabi berpesan kepada kita, jaddidu imanakum, wahai umatku, hendaknya kalian selalu memperbaiki iman kalian. Ketika ini disampaikan oleh baginda Nabi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami harus memperbaiki iman kami ya Rasul? Apa kata Nabi? Aksiru biqauli la ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahwa untuk memperbaiki nilai iman kita adalah dalam hidup ini agar supaya kita selalu mengingat kepada Allah. Tata cara kita mengingat kepada Allah ada garis-garis yang telah Allah torehkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Karena itulah baginda pernah memberikan satu nasihat. Apa kata baginda Rasul? Taraktu fikum wa'izain, aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat, natiqan wa samitan, nasihat yang dapat berbicara dan nasihat yang tidak dapat berbicara. Ada dua nasihat kata Nabi yang mesti kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita jikalau kita ingin selamat di dalam hidup ini. Natiqan wa samitan kata Nabi, nasihat yang dapat berbicara dan nasihat yang tidak dapat berbicara. Fannatikul Quran, kata Rasul, nasihat yang dapat berbicara adalah Al-Quran. Wasamit al-maut, sementara nasihat yang tidak dapat berbicara adalah kematian. Fa in ushkila alaikum amrun farji'u ilal Quran was sunnah. Kata Nabi, kalau kau menghadapi satu masalah yang berat di dalam hidup ini, apapun masalah yang kalian hadapi, apapun problematika hidup yang kalian hadapi, apapun masalah yang kalian tidak dapat bisa menjawabnya, farji'u ilal Quran was sunnah, kata Nabi, kembalilah kalian kepada Al-Quran dan kepada sunnah baginda Nabi. Ini nasihat bahwa setiap kita di dalam hidup pasti akan menghadapi berbagai macam masalah, baik itu masalah yang menyangkut duniawi ataupun masalah yang menyangkut ukhrawi. Selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada As-Sunnah, maka kalian pasti akan selamat di dalam hidup ini. Maka Al-Quran adalah pedoman kehidupan kita. Dan hukum qat'i yang tidak dapat kita rubah adalah hukum Al-Quran. Jikalau Al-Quran berbicara A, maka itulah yang harus kita lakukan. Jikalau kata Al-Quran B, maka B yang harus kita kerjakan. Jikalau kata Al-Quran C, maka itulah prinsip hidup kita yang sesungguhnya. Tidak boleh kita keluar dari aturan Al-Quran. Karena itu berapa banyak manusia-manusia di dalam hidup ini yang karena dalam hidupnya hanya mengandalkan otak, hanya mengandalkan ilmu ilmu yang didapati, sehingga kadang-kadang dia keluar dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang di dalam hidup ini karena tidak berpegangan dengan Al-Quran, ia mencari harta, dia kejar harta dunia, tidak pernah melihat apakah itu harta haram atau dihalalkan. Jikalau dia mencari jabatan, apapun akan dilakukan, apa itu akan menyengsarakan orang lain, akan menginjak orang lain, akan menjadikan orang lain sengsara, atau sesungguhnya dia sedang berbuat zalim kepada dirinya, kepada orang lain,
dia tidak pernah berpikir itu. Sebab apa? Dia tidak memegang nilai Al-Quran itu sendiri. Demikian pula dalam kita melaksanakan kehidupan kita sebagai pegawai kita, sebagai kepala rumah tangga kita, selama prinsip Al-Quran kita tidak pegang, maka boleh jadi kita akan jatuh di tengah jalan. Al-Quran adalah pedoman hakiki bagi kehidupan kita, apapun masalah yang kita hadapi, dan Al-Quran pasti akan menjawabnya. Setiap permasalahan dan problematika kehidupan kita, sesungguhnya jalan keluarnya adalah Al-Quran. Lalu bagaimana agar supaya kita memahami Al-Quran? Tanyalah kepada ahlinya. Siapa ahli Al-Quran? Mereka tidak lain adalah para ulama. Sebab ulama adalah warasatul anbiya. Artinya apa? Dalam hidup jangan sampai kita jauh dengan para ulama, jangan sampai kita jauh dengan orang-orang yang soleh. Apapun tantangan yang kita hadapi sekarang, maka peganglah orang-orang yang soleh, nasihat orang-orang yang baik. Ulama yang bagaimana? Ulama yang istiqamah, yang ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena banyak sekarang orang-orang yang merasa pintar, tetapi ia membolak-balikan fakta yang ada di dalam Al-Quran. Dia mengaku muslim tapi jauh dari Al-Quran. Dia mengaku sebagai orang yang beriman, tapi kadang-kadang dengan kalimat-kalimat thayyibah dia tidak suka. Ini yang berbahaya. Kenapa Allah memberikan satu gambaran kepada kita sekalian, satu nasihat kepada kita, mungkin satu teguran, dengan ungkapannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, lalu lihatlah dirimu, persiapan apa yang sudah kau siapkan untuk nanti ketika kamu menghadap Allah. Wattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Dalam satu ayat ada dua kalimat ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Tidak cukup dalam hidup ini kita mengatakan saya takut kepada Allah, kita ini orang beriman, kami adalah orang beriman, tanpa ada takutnya kita kepada Allah. Karena tadi banyak orang yang mengaku beriman tapi tidak takut kepada Allah. Dia mengaku Tuhannya adalah Allah, dia mengaku bahwa dia adalah hamba Allah, tapi ketika ada orang mengucapkan astaghfirullah, la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah, seolah-olah dia merasa tersinggung atau merasa konsentrasinya itu bubar. Sementara yang konsentrasinya bubar, mereka yang ketika mendengarkan kalimat Allah tidak lain adalah iblis dan setan. Karena iblis dan setan tidak suka dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita kembali, nasihat pertama yang Rasul berikan kepada kita Al-Quran. Masalah apapun yang kita hadapi, kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran maknanya kembali kepada ahli Al-Quran, yakni para ulama dan orang-orang alim, orang-orang saleh. Lalu yang kedua kata Nabi, al-maut. Nasihat yang tidak bisa berbicara adalah kematian. Kematian adalah satu nasihat, tapi dia tidak pernah berbicara. Namun ingatlah, kematian itu pasti. Siapa yang kekal hidup, pasti dia akan menghadapi kematian. Maka kata Nabi, wa idza qasat qulubukum falayyinuha bi'atibari fi ahwalil amwat. Kalau kau mempunyai hati yang keras, kalau kau mempunyai hati yang nolak setiap kebenaran dan kebaikan, ingatlah kata Nabi bahwa kematian pasti akan datang kepada kalian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, ajal sudah tiba, ajal itu tidak pernah menawar kepada kita sebagai hamba Allah. Lihat saudara-saudara kita yang di Cianjur, saudara-saudara, ketika datang gempa melanda, ketika bumi digoyangkan oleh Allah,
Di sana mungkin ada orang yang sedang sujud kepada Allah, ada orang yang sedang membaca Al-Quran, ada orang yang sedang berzikir, mungkin ada yang sedang berbuat maksiat, sedang durhaka kepada Allah. Tapi ketika ajal itu datang, tidak pernah Allah lihat siapa dia, apa status sosialnya. Allah tidak pernah memandang itu. Ketika Allah perintahkan sang sakaratul maut, dia datang menghampiri hamba Allah, dan ketika itu akan diambillah segala apa yang ada pada dirinya. Maka ketika ajal datang, kata para ulama, ketika itu manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama, ruhnya akan diambil oleh malaikat, hartanya akan diambil oleh ahli warisnya, dagingnya akan menjadi makanan ulat tanah, tulangnya akan menjadi makanan tanah. Maka amal kebajikannya itulah yang akan membawa dia, yang akan menolong dia, yang akan menjadi penolong dia di hadapan Allah Rabbul Jalil, dan akan membawanya ke surga Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Moga-moga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala azza wa jal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza wa jal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi tahirin al-mukarramin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.